Selamat pagi Bu Helmi dan teman-teman. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menagerkan saya waktu untuk berbicara pada pagi hari yang cerah. Juga saya berterima kasih kepada kalian yang telah memberi sedikit waktu untuk mendengarkan pidato saya. Untuk hari ini, saya mau berbicara tentang bagaimana tanggung jawab seorang anak adalah hal yang tidak dapat disepelekan. Menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sementara tanggung jawab menurut saya merupakan hal yang kita semua harus lakukan sebelum hak kita didapat. Mau kita menjadi orang tua, anak-anak, seorang pejabat, sebagai penduduk negeri, sebagai apapun, kita pasti memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Saya sebagai seorang anak mempunyai berbagai macam tanggung jawab yang telah diberi waktu saya masih SMP. Beberapa contoh tanggung jawab yang telah diberi kepada saya adalah tanggung jawab atas alat elektronik saya, tanggung jawab kepada uang yang diberi kepada saya untuk disimpan atau beli makanan, dan seterusnya. Tiga tanggung jawab sebagai anak adalah untuk belajar dengan sungguh, membantu orang tua, dan pekerjaan rumah, dan mengatur waktu bermain. Poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada ibu dan kawan sekalian adalah belajar merupakan tanggung jawab yang besar. Sebagai anak, belajar merupakan suatu keharusan. Belajar adalah pintu ilmu yang dapat membentuk kualitas kehidupan yang baik bagi seorang anak. Sebagai anak, saya melihat belajar adalah rintangan yang tidak dapat dilewatkan dengan mudah, semudah membaca buku. Banyak kenyataan yang kebenarannya melenceng jauh dari buku yang kita baca, atau teori-teori yang kita pelajari dari buku tersebut. Selain dari itu, belajar merupakan kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran seorang anak, apalagi saat anak tersebut mendengar kata ulangan atau ujian. Mereka merasakan eh, kehilangan motivasi untuk belajar. Pada pengalaman saya, kata tersebut mendorong saya untuk mendambakan nilai yang bagus dengan belajar keras. Pagi sampai malam hari, saya pasti penuh dengan kata belajar. Kembali mengingatkan topik-topik yang dibahas, mengingat rumus matematika, dan seterusnya. Hal tersebut membuat saya sedikit tertekan saat mendengarkan atau melihat kata tersebut. Banyak orang tua melihat dan menganggap bahwa belajar merupakan kegiatan yang seru dan menyenangkan. Memang benar bahwa belajar dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan, tetapi hal ini bukan berarti semua topik belajar adalah hal yang seru dan menyenangkan. Selain itu, orang tua mengira bahwa jika seorang anak belajar dengan terus-menerus, artinya anak tersebut menyukai aktivitas belajar yang ternyata yang mempunyai kemungkinan yang tidak benar, karena beberapa anak melakukan hal tersebut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Salah satu contoh yang saya dapat berikan adalah kejadian saat kakak saya menghadapi mock exam. Kakak saya adalah salah satu senior di sekolah ini. Dia sekarang sudah menyelesaikan mock examnya dengan hasil yang baik. Sebelum ulangan, kakak saya memulai persiapan untuk mengerjakan ulangan tersebut. Dan persiapan itu ternyata tidak selancar yang saya kira. Dalam satu hari, kakak saya belajar dengan bantuan seorang guru selama 5 jam, dari jam 9 sampai jam 2 siang, mempunyai waktu istirahat yang cukup untuk pergi ke toilet dan makan siang di kamar sambil belajar. Selain itu, ia akan belajar pada malam hari, dari jam 4 sampai jam 12 malam, menambahkan 8 jam untuk waktu belajarnya. Total dari waktu belajar merupakan 14 jam, yang dimana waktu tersebut lebih dari setengah hari yang dia punya dihabiskan untuk belajar. Awalnya, hal ini disetujui dan membuat kedua orang tua saya bahagia karena anaknya sedang rajin belajar. Tetapi hari berganti hari, orang tua saya mencoba untuk memberi waktu istirahat bagi anak mereka.
Dari sini, saya melihat dan menyadari bahwa belajar merupakan hal yang tidak bisa disepelekan. Kerja keras tersebut menjadi pelajaran bagi saya dan orang tua saya untuk menganggap belajar merupakan tanggung jawab yang besar dan tidak mudah dilakukan. Belajar bukanlah rintangan yang kita bisa lewati dengan gampang. Belajar membutuhkan kerja keras dan determinasi kita untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, kita membutuhkan waktu jeda agar kita bisa meneruskan aktivitas belajar, bermain, dan mengistirahatkan badan merupakan beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk tidak merasa tertekan oleh kegiatan belajar. Poin kedua yang saya mau sampaikan adalah selalu membantu orang tua bukan hanya tanggung jawab, tetapi kegiatan tersebut merupakan kewajiban untuk seorang anak. Membantu orang tua merupakan hal yang kita harus lakukan, tidak ada alasan lain untuk tidak membantu orang tua kita. Bagaimana kita bisa membantu orang tua kita? Kita bisa membantu orang tua masing-masing dengan memberi sebuah ulangan dengan hasil yang bagus, mencuci piring, mencuci baju, dan lain-lain. Kewajiban ini harus dilakukan dan diteruskan oleh kita semua. Mengapa kita melakukan hal tersebut? Sudah berapa banyak barang dan hak khusus yang diberikan oleh orang tua kalian? Mereka telah memberi kita alat elektronik yang kita dapat pakai sehari-hari dengan gratis. Memberi kehidupan bagi kita semua melewati proses yang cukup menyakitkan, dan masih banyak lagi. Orang tua saya merupakan salah satu contoh anak yang melakukan kewajiban membantu orang tua mereka, yaitu kakek dan nenek saya. Orang tua saya membantu kakek dan nenek saya dengan memberi uang. Hampir setiap kali kami sekeluarga menjenguk kakek dan nenek saya, orang tua saya menyiapkan bantuan untuk mereka. Bukan hanya memberi uang saja, orang tuaku juga memberi bantuan dengan mengajari mereka tentang teknologi-teknologi modern yang susah dimengerti oleh kakek dan nenek saya. Tindakan ini telah memotivasikan untuk memberi orang tua saya saat saya bisa membantu diri sendiri. Membantu orang lain merupakan kelakuan yang antara kita bisa lakukan dan tidak lakukan. Tapi dengan orang tua kita tidak mempunyai alasan untuk tidak membantu mereka. Mereka telah berkorban dan mengajar kita sehingga kita menjadi seorang pribadi yang duduk dan belajar pada saat ini. Poin yang terakhir dan ketiga yang saya ingin bahas adalah mengatur waktu bermain. Merupakan hal yang seorang anak harus lakukan dan teruskan selama kehidupannya. Bermain merupakan hal yang kita bisa lakukan untuk menghilangkan rasa jenuh, tetapi keseringan dapat berdampak pada kemampuan belajar kita. Saya sebagai anak dan pelajar tidak mempunyai kesadaran waktu yang baik, apalagi saat saya bermain. Saya merupakan anak yang tidak tahan untuk bermain selama 1 atau 2 jam. Dalam bermain saya tidak boleh dibataskan, dan karena itu saya bisa melupakan mengerjakan kerjaan sekolah atau belajar untuk ulangan yang akan datang. Saat saya masih SMP kelas 1, saya telah menjadi anak yang bisa dibilang terobsesi oleh mainan. Karena itu saat waktunya UAS, UAS, ujian sekolah untuk sekolah yang dasar, saya mendapatkan hasil rapor yang rendah sekali. Lebih rendah dari pada expected nilai yang saya dapat untuk sekolah itu. Hal ini membuat saya belajar bahwa mengatur waktu bermain merupakan tanggung jawab yang harus dipegang dengan baik. Bermain merupakan hal yang bagus untuk dilakukan, tetapi melakukan hal tersebut tanpa mengetahui kapan untuk berhenti dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk kepada kita. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Kita sebagai anak mempunyai banyak tanggung jawab, dan sekecil apapun tanggung jawab tersebut, kita sebagai anak tidak boleh diremehkan oleh orang tua kita sendiri. Belajar merupakan hal yang susah untuk dilakukan dan membutuhkan kemauan oleh kita. Membantu adalah kewajiban yang kita punya, walaupun kita memiliki pilihan untuk tidak melakukan hal tersebut. Menjaga waktu juga
merupakan kegiatan yang butuh tanggung jawab oleh kita sendiri, yang tidak bisa kita abaikan karena dapat berakibatkan pada pola kehidupan yang kita punyai. Eh, Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.